Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Aji di channel YouTube saya Aji Trilaksono. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya, demi mendukung perkembangan channel saya agar saya lebih semangat lagi membuat konten-konten yang menarik dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Kalian kan sudah berbagi tips tentang suara harus jelas, terus salam harus menarik, disertai pantun atau kata-kata mutiara. Nah, kali ini saya akan berbagi tips selanjutnya adalah kita buat slide yang menarik. Jadi para audiens ini tertarik untuk memperhatikan kita dan juga memperhatikan apa yang akan kita sampaikan. Jadi slide-nya mungkin slide biasa aja. Nanti saya akan tampilkan slide yang biasa aja kayak seperti apa, yang menarik seperti apa. Nah, nanti saya akan tampilkan di video setelah ini ya. Setelah ini saya akan tampilkan PowerPoint, membuat PowerPoint yang menarik atau penampilan slide yang menarik di PowerPoint kita, sehingga audiens kita lebih tertarik untuk mendengarkan dari penyampaian materi kita. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya adalah kita sering-seringlah buat presentasi kita itu jauh lebih menarik dari sebelum-sebelumnya, sehingga misalkan nanti ada tulisan yang berjalan di bawah kan seperti di berita-berita televisi itu ada tulisan yang berjalan. Nah, di PowerPoint pun kita juga bisa seperti itu teman-teman. Jadi caranya gimana, nanti tonton video saya ya. Saya akan menampilkan slide yang menarik untuk presentasi agar audiens auto tertarik. Oke. Nah, selanjutnya kita explore PowerPoint dulu. Kita harus paham PowerPoint atau dengan apa kita menyampaikan. Jadi dibuat semenarik mungkin, diisi dengan kartun atau diisi dengan animasi lain, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, apabila kita sudah menyampaikan slide yang menarik, menampilkan slide yang menarik, kita juga harus menggerakkan tubuh kita atau gestur tubuh kita juga harus menarik teman-teman. Jangan hanya diam stagnan di satu tempat saja, di kanan atau di bawah papan penjelasan kita. Jangan seperti itu. Kita harus bergeser ke kanan, ke kiri, sehingga audiens kita itu juga memperhatikan kita. Tidak hanya yang satu tempat saja, tapi di lain tempat itu juga memperhatikan kita teman-teman. Kita sebagai mahasiswa tentunya diberikan leluasa tempat atau tempat yang sangat luas di depan kelas ketika kita presentasi. Nah, dari tempat itulah Bapak Ibu dosen itu mempersilahkan kita untuk menjelaskan materi dengan gaya apapun, pasti diperbolehkan dan boleh ke kanan atau ke kiri. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah penampilan. Penampilan ini juga sangat penting sekali untuk diperhatikan audiens kita. Jadi kita harus berpenampilan pada tempatnya. Misalkan ketika kita di kampus, kita harus memakai pakaian yang rapi, pakai kemeja, bersepatu dan sebagainya. Jadi harus rapi. Kalau kita acak-acakan, nanti audiens kita juga sudah tidak mau mendengarkan apa yang akan kita sampaikan. Sebab terkadang seseorang itu melihat dari penampilan. Nah, dari penampilan itu sendiri, ketika apa yang sudah dilihat tidak menarik, maka audiens kita juga tidak akan tertarik kepada kita. Nah, mungkin teman-teman semuanya ketika kita penampilan sudah menarik, kita bisa menggunakan gaya bahasa yang harus jelas dan mudah dipahami. Jangan berbelit-belit. Sebab terkadang kita menyampaikan dengan bahasa Latin, dengan bahasa Inggris, mungkin kita sendiri paham, tapi belum tentu audiens kita juga paham. Jadi disesuaikan ketika kita menyampaikan di depan seumuran kita seperti apa, dengan orang-orang yang lebih tua seperti apa, dengan
anak-anak yang masih sekolah SD atau TK seperti apa. Nah, harus diperhatikan pada tempatnya teman-teman. Jadi jangan asal menggunakan bahasa atau logat kita, sehingga apa yang kita sampaikan itu juga mudah dipahami untuk audiens kita. Nah, selanjutnya adalah setelah audiens kita sudah paham atau dengan bahasa yang menarik, selanjutnya adalah ketika kadang kita menjelaskan materi kita blank di tengah jalan, habis menjelaskan bla 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 bla, hilang sudah materi apalagi yang akan kita sampaikan. Nah, terkadang masalah yang seperti itu adalah masalah kita menghafalkan materi tersebut. Harusnya kita memahami materi tersebut, jangan dihafalkan. Caranya adalah kita belajar pelan-pelan. Belajar memahami materi itu setengah jam atau 1 jam, memahami materi A. Setelah itu setengah jam lagi memahami materi B. Jadi kita itu perlahan-lahan memahami materi tersebut. Jangan belajar satu malam suntuk tapi tidak paham materi sama sekali. Diusahakan jangan belajar 1 hari sebelum hari H. Nah, seperti itu kita juga terkejar oleh waktu, juga terkejar oleh materi. Sehingga teman-teman diusahakan sebelum hari H kita harus banyak-banyak berlatih, banyak-banyak belajar, sehingga apa yang kita sampaikan tidak blank di tengah jalan atau di tengah pas penyampaian materi. Nah, teman-teman, ketika kita sudah di akhir sesi penyampaian materi, jangan lupa diberikan kata-kata yang menarik atau kata-kata motivasi atau mutiara atau pantun. Nah, jangan lupa diberikan itu juga ya. Nah, kata-kata motivasinya tentunya seperti ini. Pasti ada jalan setiap orang yang mau berusaha dan senantiasa berdoa. Nah, tidak hanya itu saja, mungkin ada kata-kata motivasi yang menarik. Perbanyaklah berusaha dan berdoa, kurangi mengeluh dan menyerah. Nah, seperti itu teman-teman. Sehingga memotivasi audiens kita di akhir penyampaian materi agar lebih giat lagi belajar dan belajar. Nah, selanjutnya mungkin ada pantun yang menarik atau disesuaikan saja dengan tema atau sebisa kita. Tidaknya kita bisa browsing-browsing di Google atau kita membuat pantun sendiri. Contohnya seperti ini. Jalan-jalan sama kekasih, mungkin cukup sekian dan terima kasih. Nah, mungkin pantun seperti itu biasanya saya gunakan di sesi-sesi saya penyampaian materi atau rapat-rapat dengan teman-teman yang lain juga. Nah, mungkin cukup sekian tips dari saya, presentasi yang menarik, audiens auto tertarik. Nantikan video-video saya selanjutnya. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel saya, Aji Trilaksono. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya agar channel Aji Trilaksono ini lebih dikenal oleh semua kalangan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.